Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sami Handayani selaku konselor dari adik Rika Rahmiati. Dengan masalah yang dihadapi yaitu kurangnya semangat belajar akibat broken home gitu ya. Mungkin begitu ya adik Rika? Ya. Oke, sebelum kita mulai, bagaimana kabar adik hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, keadaan adik hari ini baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Iya. Oke, saya senang bertemu dengan adik Rika untuk hari ini. Tapi sebelumnya maaf adik Rika, ibu mendengar dari guru-guru lain bahwa adik mengalami kesulitan dalam belajar akhir-akhir ini. Bisa adik ceritakan kenapa adik mengalami kesulitan dalam menghadapi pembelajaran pada akhir-akhir ini? Iya, Bu. Saya merasa sulit fokus dan tidak punya semangat untuk belajar. Semuanya terasa berat, Bu. Oke, adik mengalami kurang fokus dalam belajar. Tapi ibu mau tanya lagi nih sama adik. Di saat adik mengalami kurang fokus itu pasti ada masalah ya gitu ya. Ibu mau tanya, apakah ada sesuatu yang terjadi di rumah atau lingkungan yang membuat adik mengalami kurang fokus dalam menghadapi pelajaran di sekolah ini? Iya, Bu. Orang tua saya sering bertengkar dan akhirnya memutuskan untuk berpisah. Sejak itu, Bu, saya merasa sangat tertekan dan tidak tahu harus berbuat apa, Bu. Oke, mohon maaf sebelumnya ibu menanyakan hal tersebut, tapi saya mendengar itu sangat merasa menyesal ya, karena terjadi pertengkaran di rumah yang mengakibatkan anak atau keluarga tersebut mengalami kurang fokus dalam menghadapi masalah luar, atau sebagai anak Anda mengalami kurang fokus dalam menerima pelajaran yang diberikan di sekolah. Situasi seperti itu pasti sangat berat untuk adik hadapi untuk saat ini. Apakah yang adik rasakan saat mereka bertengkar atau memilih berpisah gitu? Mungkin adik bisa menjelaskan lagi sama ibu yang lebih detailnya. Iya, Bu. Saya merasa sangat sedih dan marah. Saya juga merasa bersalah, seperti ini semua terjadi karena saya, Bu. Oke. Perasaan seperti itu sangat wajar ya dialami oleh anak-anak yang keluarganya memiliki masalah atau bisa dibilang keluarga broken home. Banyak anak-anak di luar sana yang mengalami kondisi seperti ini. Jadi adik Rika bisa melihat teman-teman adik yang mengalami keadaan seperti adik Rika yang keluarganya itu membuat perpisahan gitu, atau keluarganya yang mengalami broken home. Tapi orang dewasa atau orang tua kita membuat keputusan mereka sendiri, dan kadang-kadang keputusan itu tidak mudah untuk diterima gitu oleh anaknya atau dipahami. Apa sih yang biasanya adik lakukan ketika mereka bertengkar atau mengalami masalah dalam rumah? Mungkin adik bisa beritahu atau cerita kepada ibu. Saya biasanya, Bu, mengurung diri di kamar dan mencoba untuk tidak memikirkannya. Tetapi pada akhirnya saya malah tidak bisa fokus sama sekali. Oke, itu bisa ibu mengerti ya. Kadang-kadang kita merasa ingin menghindari masalah dengan cara seperti adik Rika tadi, mengurung diri di kamar. Mungkin adik berharap agar adik tidak mengetahui masalah yang terjadi di rumah adik atau melihat orang tua adik bertengkar. Tapi itu bukan suatu solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Terkadang kita itu merasa ingin menghindari, tetapi itu tidak selalu membantu. Apa sih yang biasa adik lakukan untuk menghindari masalah ini, atau ada kegiatan-kegiatan yang adik lakukan agar bisa lupa dari masalah-masalah tersebut atau bisa memunculkan rasa semangat lagi untuk adik gitu? Saya suka mendengar musik biasanya, Bu, dan biasa juga saya menggambar begitu, Bu. Apakah dengan hal tersebut adik merasa bahwa adik bisa melupakan masalahnya? Iya, Bu. Oke. Mungkin itu kegiatan sangat positif, sangat bagus untuk adik lakukan jika memang dengan mendengarkan musik atau menggambar bisa menghilangkan
pikiran adik dari masalah-masalah yang terjadi kepada orang rumah atau terutamanya orang tua ya, yang sering bertengkar. Mungkin dengan mendengarkan musik atau menggambar adik bisa tenang, adik bisa melupakan masalah. Mungkin itu kegiatan yang bagus untuk adik lakukan di setiap harinya, sehingga tidak ada lagi pikiran-pikiran adik yang dapat membuat fokus adik itu dalam belajar terganggu. Kegiatan seperti itu bisa sangat membantu untuk menenangkan pikiran adik. Bagaimana kalau kita mencoba untuk membuat jadwal gitu ya, dimana adik bisa meluangkan waktu untuk hal-hal seperti itu, seperti adik meluangkan waktu untuk bernyanyi atau mendengarkan musik. Adik juga bisa meluangkan waktu untuk belajar gitu. Mungkin kita bisa buat jadwal ya untuk hal-hal positif tersebut. Iya Bu, sepertinya itu ide yang sangat baik Bu untuk saya. Iya, oke. Jadi begini adik harus terus semangat dalam menghadapi situasi seperti ini, karena bukan hanya adik yang mengalami situasi seperti ini. Banyak anak-anak seusia adik yang mengalami atau mendapatkan masalah seperti adik, yang dimana orang tuanya bercerai, keluarganya yang rusak, atau masalah pribadi yang sangat banyak sekali. Tapi di luar sana mereka masih bisa gitu fokus, mereka bisa memberikan yang terbaik, mereka fokus belajar, dan mereka bisa buktikan kalau mereka bisa jadi orang seperti anak-anak pada umumnya gitu ya. Walaupun keluarga mereka hancur atau keluarga mereka mengalami pertengkaran, orang tuanya bercerai, tapi mereka tetap fokus belajar sehingga mereka bisa mencapai apa yang mereka inginkan. Jadi adik Rika, mari kita coba untuk berencana bersama gitu ya. Jangan ragu untuk datang kepada ibu. Kalau adik Rika butuh bimbingan atau butuh teman cerita, adik Rika bisa datang ke tempat ibu untuk cerita tentang masalah yang adik Rika lalui. Mungkin ibu bisa bantu ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, saya senang mendengarnya. Ingat, langkah kecil adalah sebuah kemajuan. Kita bisa melalui ini bersama. Jadi kalau adik ada masalah, adik bisa datang kepada ibu. Siapa tahu ibu bisa memberikan solusi dari masalah adik. Jadi satu pesan ibu kepada adik Rika, terus semangat dalam menghadapi masalah. Apapun masalahnya pasti ada jalan keluarnya. Jadi terima kasih untuk waktu adik Rika yang berkenan untuk menceritakan masalah yang terjadi kepada adik Rika. Ibu harap dengan adik konselor atau adik datang kepada ibu bisa meringankan masalah yang adik Rika alami gitu ya, sehingga fokus adik Rika dalam belajar bisa kembali seperti dulu, sehingga adik Rika bisa melakukan atau mengikuti aktivitas-aktivitas belajar yang diberikan bapak ibu guru di kelas, sehingga adik Rika bisa mencapai cita-citanya. Mungkin terima kasih untuk adik Rika setelah menjelaskan atau menceritakan masalah yang terjadi. Oke, terima kasih. Mungkin itu video dari bimbingan konseling dari saya dengan materi kurangnya semangat belajar akibat broken home. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.